Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ketujuh untuk mata kuliah dasar pemrograman web dengan pokok bahasan XML. Mengingatkan kembali ya, untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang maksimal, pastikan Anda menerapkan active learning. Kemudian juga jangan lupa untuk melatih soft skill Anda. Ini adalah pokok bahasan kita ya, mengenai XML dari mulai awal dasar dari XML hingga bagaimana memformat tampilan XML. XML adalah singkatan dari Extensible Markup Language ya. Jadi di mulai pertemuan 2 kita belajar mengenai penggunaan HTML. HTML juga merupakan markup language. Nah, sekarang kita coba belajar markup language yang lain selain HTML. Memang untuk pembahasan XML ini hanya untuk satu kali pertemuan ya, tujuannya bukan untuk tahu detail mengenai XML, tapi untuk memperkenalkan bahwa ada jenis markup language yang lain selain HTML. Untuk penggunaannya, XML tidak dikonsentrasikan untuk pemrosesan dan penampilan data, namun lebih diutamakan untuk mengetahui atau menyimpan arti data sesungguhnya dari data yang disertakan di dalam dokumen XML. Ya, jadi nanti mengenai XML itu tidak akan mengubah cara seseorang ketika membangun website atau membuat halaman web, karena XML bukan tentang bagaimana merancang halaman web. Ya, jadi XML itu sendiri sebenarnya multi-platform ya. Jadi dengan data yang sama itu bisa diterapkan pada beberapa platform yang berbeda. Ini adalah perbandingan dari XML dan HTML ya. Jadi dari HTML bisa ada dua macam markup language. Yang pertama adalah XML, yang kedua adalah HTML. Nanti juga ada bentuk yang ketiga XHTML. Jadi kombinasi antara HTML dan XML. Ya, cuma XHTML saat ini sudah tidak terlalu populer lagi, jadi sudah tidak cenderung untuk digunakan, apalagi sejak HTML5 muncul. Ya, jadi persamaannya dua-duanya adalah bahasa markup. Ya, cuma kalau HTML itu dia mendeskripsikan nanti bagaimana data diformat. Ya, jadi ada konten, kemudian nanti bagaimana kontennya itu ditampilkan. Tapi kadang kontennya tidak ada arti. Ya, tidak ada artinya, bisa jadi. Tapi kalau XML itu pasti dia ada artinya datanya. Ya, jadi konten yang ada atau data yang ada di XML itu memiliki arti. Gambar ini untuk menunjukkan kenapa sih ada XML, ada HTML. Kemarin kita banyak belajar mengenai HTML, terus kenapa ini perlu diperkenalkan XML. Nah, saya berikan satu contoh aplikasinya, implementasi dari dua bahasa markup itu. Nanti Anda lihat bukan hanya XML dan HTML saja yang muncul. Contoh implementasinya adalah untuk API ya. Jadi API atau Application Programming Interface. Jadi bagaimana antara aplikasi itu berkomunikasi. Nah, berkomunikasinya itu menggunakan jadi mereka transfer data dengan format tertentu untuk API itu. Nah, ketika transfer data dengan format tertentu itu formatnya bisa macam-macam ya, tergantung dari kebutuhan API-nya itu untuk apa. Ini misal dua gambar ini, yang sebelah kiri adalah untuk image ya. Jadi ketika ingin transfer data image itu
Data formatnya ini yang dicontohkan adalah yang paling banyak digunakan pakai JSON, yang kedua adalah XML, yang lainnya HTML juga dipakai untuk image API, teks juga bisa dipakai. Ya, jadi kalau dari contoh yang ditunjukkan ini untuk image API, XML lebih banyak digunakan dibanding HTML. Nah, contoh yang kedua adalah untuk food, makanan ya. Jadi untuk format data yang digunakan untuk food API, nah di sini yang paling tinggi ternyata yang dipakai adalah XML. Kemudian adalah JSON dan yang lainnya. Jadi dominasi XML hampir 50%. So ini menunjukkan bahwa dalam pemrograman web ya, bahasa markup language, memang basicnya Anda harus tahu HTML ya. Cuma nanti kalau di pengembangan yang lainnya Anda harus tahu juga bahwa ada bahasa markup yang lain. Nah, ini contohnya untuk ketika digunakan untuk API, kita tahu bahwa ternyata dari dua contoh ini XML lebih banyak digunakan dibandingkan HTML. Nah, makanya itulah perlunya diperkenalkan mengenai materi XML di sini untuk mata kuliah di BW walaupun hanya untuk 1 kali pertemuan. Oke, mengenai tag XML ya, kalau tag HTML kita sudah belajar kemarin ya. Kemarin-kemarin itu kalau untuk tag XML formatnya hampir sama ya. Jadi ada tag pembuka, ada tag penutup. Sama ya. Jadi ada pembuka, ada penutup. Nah, kita juga bisa membuatnya menjadi bersarang ya atau nested. Jadi bisa tag bersarang atau nested ya. Juga bisa mempunyai atribut. Konsepnya hampir sama dengan HTML, cuma ada perbedaan yang sangat-sangat menonjol antara HTML dan XML. Jika Anda kemarin belajar HTML, itu nama tagnya itu sudah fix. Anda hanya bisa menggunakan nama tag yang memang sudah disediakan. Ya, tapi kalau XML ya tidak dibatasi dengan penggunaan tag normal. Ya, dalam artian Anda harus membuat tag sendiri. Ya, jadi kalau HTML, tagnya itu Anda hanya boleh menggunakan tag yang memang disediakan untuk HTML. Tapi untuk XML, tagnya itu Anda membuat sendiri. Nah, fitur ini adalah fitur yang tidak ditemukan pada bahasa pemrograman lainnya. Jadi, dalam artian di sini adalah ketika Anda membuat dokumen XML itu tentunya bisa sangat beragam antar pemrogram karena tagnya memang buatan sendiri. Ini adalah struktur tree untuk dokumen XML ya. Jadi syarat utamanya pertama, dokumen XML harus memiliki elemen root. Nah, elemen root ini ya, ini jadi ada tag atau elemen root. Elemen root ini adalah parent dari seluruh elemen yang ada di dalam dokumen. Nah, nanti elemen-elemen dalam dokumen XML ini akan membentuk sebuah dokumen tree. Ya, jadi ada root, nanti di dalamnya ada child, di dalam child ada subchild, dan di dalamnya bisa ada sub-subchild, dan seterusnya. Jadi bisa bersarang sedetail yang diinginkan oleh si pemrogram. Oke, ini adalah contoh dokumen XML sederhana ya. Baris pertama adalah deklarasi dokumen HTML ya. Kalau dulu kemarin kita pakai XML, kemarin kita pakai HTML, sekarang kita membuat dokumen XML, berarti deklarasinya juga berbeda. Ini versi yang kita pakai masih versi 1.0 ya. Nah, ingat syarat utamanya pertama dia harus punya root. Ya, jadi ini rootnya. Kita beri nama tag ya, nama tag bebas.
bebas, sebebas-bebasnya untuk si dokumen XML. Jadi ini root kita adalah akademik, nama tagnya ya. Buka, ditutup, kemudian di dalamnya ada child ya, student, ada subchild, ID, dan name. Kemudian kita bikin child yang kedua untuk menyimpan data yang sama, kemudian ada subjectnya. Nah, ini contoh dari dokumen XML sederhana. Oke, tadi kan dibahas bahwa untuk pemberian nama tag dalam XML adalah bebas, ya, tapi sebebas-bebasnya juga tetap ada beberapa aturan yang harus ditaati. Oke, kita mulai bahas dari aturan dalam sintaks ya. Tadi sudah sekilas sebelumnya dibahas bahwa dokumen XML harus memiliki sebuah elemen root. Ya. Jadi itu kewajiban yang pertama. Kemudian untuk sintaks, kemudian seluruh elemen XML harus memiliki tag penutup. Nah, ini salah satu perbedaannya juga dengan HTML. Kalau HTML memang kalau ada tag pembuka kemudian harus ditutup tagnya. Cuma untuk beberapa tag HTML kan memang ada yang tidak harus berpasangan, buka dan tutup. Ya, jadi ada beberapa tag HTML yang tidak harus ditutup. Contohnya adalah HR, BR, dan yang lainnya. Tapi untuk XML wajib ya. Jadi Anda wajib menutup tag. Jadi kalau dibuka wajib ditutup. Berikutnya adalah tag XML adalah case sensitive. Nah, ini hati-hatinya di sini ya. Jadi ini contoh ini adalah tag pembukanya name tapi N-nya capital huruf besar, sedang penutupnya name N-nya adalah huruf kecil. Nah, ini salah berarti. Ini dianggap berbeda. Jadi XML adalah case sensitive. Kedua, sarang dalam penyarangan tag XML itu harus tepat ya. Jadi hati-hati. Seperti hanya nested loop atau nested tag di HTML atau apa itu sarangnya harus tepat. Jadi jangan salah menyarangkan tag. Berikutnya adalah nilai atribut XML harus diletakkan di dalam double quote ya. Kalau ini mestinya sudah familiar ketika HTML. Nah, nama atributnya pun bebas ya. Jadi nama tag bebas buatan sendiri, nama atributnya juga buatan sendiri. Berikutnya adalah aturan dalam penamaan elemen atau penamaan tag ya. Nah, memang bebas memberi nama, tapi pastikan ya harus diawali dengan huruf atau simbol underscore. Kalau Anda awali dengan angka atau karakter yang lain maka salah. Tidak boleh. Jadi harus diawali dengan huruf atau simbol underscore. Seperti contoh itu name atau underscore name. Berikutnya, pastikan Anda membuat nama tag itu tidak diawali dengan kata XML, entah XML full uppercase, full huruf besar, atau hanya X-nya yang besar, atau apapun itu. Ya. Jadi hindari seperti ini XML name, hindari penggunaan kata XML. Kemudian juga nama tag tidak boleh memiliki spasi ya, jangan pakai spasi. Ya, kalau ini sih prinsip programming pada umumnya sih, seperti memberi nama variabel gitu kan. Anda tentunya sudah terbiasa untuk memberi nama variabel dengan tidak menggunakan spasi. Oke, berikutnya adalah tentang penggunaan komentar. Ini sama dengan format HTML ya, pakai simbol ini. Kurang dari tanda seru double dash, kemudian ditutup dengan double dash dan simbol lebih besar dari. Untuk challenge 1 ya, jadi challenge 1 ini tugas Anda adalah di sini Anda diberikan script XML. Tugas Anda adalah mencari 4 kesalahan dari script ini. Ya, jadi script XML ini memiliki 4 kesalahan. Anda cari tahu kesalahannya apa saja dari
script ini. Ya, berdasarkan aturan-aturan tadi yang sudah diterangkan. Jadi, oh ternyata kesalahan satu ini, kesalahan dua di baris ini, kesalahan tiga di baris ini, dan seterusnya. Untuk challenge 2 adalah mencoba memodifikasi dokumen XML. Ya, buka slide yang judulnya contoh dokumen XML sederhana. Kalau di dalam slide yang contoh dokumen XML sederhana, sementara data yang ada adalah data student, data mahasiswa. Ya. Nah, di sini challenge-nya adalah Anda disuruh menambahkan data dosen. Ini contohnya ada 2 dosen ya. Jadi dosen punya nomor ID, kemudian juga ada namanya. Nah, Anda coba modifikasi dokumen XML sederhana yang tadinya hanya berisi data tentang student, sekarang coba tambahkan data tentang dosen. Nah, yang harus diperhatikan adalah ingat untuk XML itu tag-nya itu bebas sesuai dengan keinginan si pemrogram. Jadi ini artinya antara mahasiswa bisa jadi penggunaan nama tag yang berbeda. Satu ya, jadi dari penggunaan pemilihan atau penggunaan nama tag berbeda. Satu. Dua, nah dua itu ingat bahwa tag itu bisa disarankan ya. Detail bagaimana penyarangan tag itu bisa berbeda antara mahasiswa. Kesimpulannya adalah untuk challenge 2 itu tidak ada yang dinamakan single solution. Jadi solusinya bukan hanya satu macam, tapi bisa beraneka macam tergantung dari bagaimana detail script XML dari tiap mahasiswa. Ya, jadi tiap mahasiswa bisa menghasilkan script XML yang berbeda untuk menuliskan data yang sama. Ya, yang penting adalah arti datanya harus sama, cuma cara menuliskannya bisa berbeda. Jadi no single solution for this challenge. Jadi tidak ada satu solusi, satu jenis solusi untuk challenge ini, tapi bisa berbagai macam. Dan dari berbagai macam itu bisa saja semuanya benar. Asalkan arti datanya benar, berarti bisa jadi memang benar. Ya, cuma kalau arti datanya salah, ya tentunya jadinya salah solusinya. Oke, berikutnya itu tadi kan kita mengenai script XML. Nah, sekarang bagaimana tampilannya dalam web browser? Nah, untuk tampilan XML dalam web browser ini perlu dicatat bahwa antar browser itu bisa berbeda detailnya. Ya, antar browser bisa berbeda detailnya. Nah, ini contoh yang dokumen XML kita ya. Jadi ini yang dokumen sederhana. Nah, seperti ini. Yang tampilan atas ini saya buka di Chrome. Ya, Chrome seperti itu tampilannya. Tapi yang bawah itu saya buka di Internet Explorer. Ya, jadi kalau Internet Explorer dia sesuai dengan scriptnya. Jadi mulai dari deklarasinya akan dimunculkan. Tapi kalau di Chrome atau Firefox atau Microsoft Edge itu tidak. Nah, dia contohnya seperti yang gambar atas ini. Jadi tampilannya bisa berbeda antar web browser. Detailnya bisa berbeda. Berikutnya adalah kalau ada pesan kesalahan. Nah, ini hati-hatinya. Kalau HTML, kalau Anda ada sintaks yang salah, itu dia masih bisa tampil. Uh, uh, Dokumen HTML masih bisa ditampilkan di dalam web browser. Ya, yang tampil adalah data yang sintaksnya betul ya. Nah, yang salah mungkin tampilannya agak kacau, tapi bagian yang betul tetap akan bisa ditampilkan dengan benar. Tapi kalau XML ini adalah markup language yang sangat sensitif. Jadi kalau ada kesalahan sintaks, ini seperti bahasa pemrograman yang Anda pelajari misal Python ya. Kalau ada kesalahan sintaks, otomatis langsung error message. Tidak akan ada hasil yang ditampilkan ya, kecuali dia akan menyebutkan pesan ya, pesan kesalahan. Nah, ini contohnya jadi script
itu ada yang saya salahkan ya, jadi dia akan muncul error message di baris 5 kolom 30 ya. Jadi XML adalah markup language yang sensitif, tidak seperti HTML. Kalau HTML masih ada salahnya, dia masih oke, masih mau menampilkan di web browser bagian yang memang betul. Yang salah ya tampilannya tidak akan sesuai dengan keinginan Anda. Cuma kalau XML ada bagian yang salah walaupun satu, itu semua tidak akan dia tampilkan. Berikutnya XML juga tampilannya dapat diformat ya, dapat diformat. Nah, bagaimana cara memformatnya? Seperti HTML, kita juga bisa pakai CSS. Ya, tapi ada juga XSLT. Untuk XML itu kebanyakan pakai yang kedua, yaitu XSLT atau Extensible Style Sheet Language Transformation. Kalau CSS kemarin kita coba praktekkan untuk HTML, tapi untuk XML sendiri juga bisa. Kita memformat tampilan dengan menggunakan CSS. Oke, ini adalah contoh memformat tampilan menggunakan CSS ya. Jadi misal kita punya dokumen XML ya. Ini pakai tagnya CSS, kemudian filenya relative path-nya adalah xml_.css. Ya, ini adalah isi dari file xml_.css ya. Jadi ini scriptnya ya. Untuk data ini, jadi kita punya data akademik berdasarkan CSS, maka hasilnya akan seperti di bawah. Nah, jadi tampilan XML bisa diformat pakai CSS, hasilnya akan seperti ini. Sedangkan selain CSS, kita juga bisa pakai XSLT. Ya, ini yang umumnya banyak dipakai untuk dokumen XML, jadi lebih prefer XSLT ya. Jadi dengan dokumen XML yang sama, ya sekarang kita arahkan ke XSL ya. Sini XSL, kemudian filenya extensionnya adalah .xsl. Ya, di sini abaikan dulu ini ya. Jadi saya sengaja tidak detail lah bordernya supaya tampilannya garisnya muncul lebih simpel aja. Nah, di sini kita coba panggil datanya. Kalau berhasil, maka akan muncul ini tabel ini. Nah, cuma hati-hati. Ini karena kita kan di mata kuliah di PW, jadi kita belum pakai server ya. Belum pakai server. Jadi kita masih dari file lokal. Benar-benar file lokal, tidak menggunakan server sama sekali. Jika Anda ingin memformat tampilan XML dengan menggunakan XSL, maka pastikan membukanya menggunakan web browser Internet Explorer. Karena kalau pakai Chrome, XSL itu pasti diblokir. Masalah security ini. Ya, jadi Chrome otomatis memblokir XSL. Firefox juga. Tapi datanya tetap keluar bisa kalau Firefox ya, cuma format tampilannya tidak. Edge kalau nggak salah juga memblokir, jadi yang full memblokir itu Chrome jelas karena masalah security ya. Jika Anda ingin memformat tampilan dokumen XML dengan XSL, maka dokumen harus disimpan dalam server, itu baru Chrome mau. Tapi kalau Anda murni meletakkan dokumen XML dan XSL dalam file lokal di hard drive Anda, ya, seperti yang kita praktekkan untuk HTML kemarin, maka Chrome akan memblokir. Firefox juga memblokir. Jadi kalau mau menampilkan dokumen XML dengan format tampilan XSL, harus menggunakan Internet Explorer. Ya, selain itu pasti diblokir. Nah, ini menunjukkan bahwa security-nya Internet Explorer yang paling rendah ya dibanding web browser yang lain ya. Web browser yang lain dia milih-milih, tapi kalau Internet Explorer dia oke aja. Tidak ada larangan khusus untuk menggunakan XSL untuk memformat tampilan XML. Oke, untuk challenge 3 Anda, tadi kan contohnya ya, ingat ini harus pakai Internet Explorer ya, kecuali Anda dokumennya disimpan di server. Ya, pastikan untuk ngetes ini pakai Internet Explorer.
Jadi format tampilannya diganti, kalau tadi kan berbentuk tabel. Nah, sekarang gimana caranya kalau tampilnya seperti yang ada di chart 3 ini? Oke, untuk tugas ya, tugas masih ada tugas mingguan keempat. Pastikan Anda mengikuti praktikum ketiga untuk sebagai salah satu prasyarat untuk mengerjakan tugas mingguan keempat. Oke, finally closing ya. Saya ingatkan sekali lagi, saya sebagai dosen, saya percaya Anda bisa, saya yakin Anda bisa, cuma itu memang murni statement dari saya. Saya percaya Anda bisa. Nah, statement dari saya tidak pernah akan ada gunanya jika Anda tidak membuktikannya. Jadi tetap harus ada bukti, action dari Anda sendiri untuk membuktikan bahwa Anda benar-benar bisa. Ya, tapi saya yakin Anda bisa kalau mau berusaha, kalau Anda mau berjuang pasti bisa. Ya, ini masalah pembuktian aja. Silahkan dibuktikan dengan perjuangan Anda bahwa Anda bisa uh, untuk memahami dan mempraktekkan semua materi dari mata kuliah DPW. And finally, ya, jika Anda merasa menemukan bermasalah atau menghadapi banyak masalah, it's okay, it's normal. Ya, itu artinya Anda masih hidup, so it's normal. Ya, jangan lupa bersyukur, bersyukur supaya bisa berpikir positif lagi, ya, berpikir positif, energi positif masuk, maka Anda akan punya semangat lagi untuk berjuang terus seperti itu, ya. Jadi merasa bermasalah, silakan bersyukur supaya energi positif masuk, supaya punya semangat lagi untuk berjuang. So, ya, itu saja dari saya untuk mata kuliah untuk pertemuan ini, materi XML. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.